Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, mumpung masih pagi hari ya. Jadi saya akan memberikan pengetahuan seputar berapa kali kelinci itu diberi pakan satu hari. Jadi dalam satu hari itu pemberian pakan untuk kelinci itu berapa kali gitu ya. Nah, ini pengalaman saya dulu. Pengalaman waktu pertama kali saya memelihara kelinci. Nah, jadi saya bingung berapa kali sih cara pemberian pakan untuk kelinci itu. Nah, ini akan saya bahas ya. Nah, sebelumnya teman-teman, nah ini kelinci yang sudah saya sapih kemarin ya. Ini betina 3 dan yang bejantan juga 3 ini teman-teman. Tuh, sudah saya sapih semua teman-teman. Jadi biar perkembangannya cepat itu kita harus menyapih, tapi jangan menyatukan semuanya. Walaupun menyatukan semuanya itu beberapa hari aja ya, supaya terbiasa dengan masa sapih, untuk adaptasi aja dulu. Nah, ini ada 3 betina teman-teman, ini yang jenis rek ya. Nah, terus kalau untuk perawatan ya seperti biasa yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Perawatan untuk menyapih anakan kelinci itu seperti apa, terus pakan yang diberikan itu seperti apa ya. Nah, dan ini ada calon pejantan teman-teman. Nih, usia 4 bulan, berat sudah 3 kilo. Nah, kemarin alhamdulillah sekali ada orang kesini tanya-tanya tentang kelinci, tapi pulangnya malah bawa barang itu sekitar 10 ekor teman-teman. Kandang saya diambil ya. Kelinci saya 10 ekor diambil, katanya mau pelihara yang jenis daging. Nah, itu kemarin bawa 10 ekor jenis NZ teman-teman, yang usianya itu sudah cukup lah, sudah cukup untuk dijadikan indukan. Nah, ini calon pejantannya nanti ya, untuk mendampingi pejantan utama. Nah, oke, kita bahas ya, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kelinci sendiri itu mempunyai proses ataupun pencernaan yang unik teman-teman. Pencernaan yang unik, yang bisa dibilang itu proses pencernaannya cepat. Nah, kenapa cepat ya? Kenapa cepat? Nah, karena kelinci tidak butuh waktu lama untuk mencerna makanan ya, untuk dijadikan ataupun diserap tubuh, dan sisanya dijadikan kotoran. Itu tidak butuh waktu lama teman-teman. Makanya kelinci itu tidak seperti kambing, tidak seperti domba, ataupun tidak seperti sapi. Nah, jadi proses pencernaan kelinci itu lebih cepat dari kambing, domba, ataupun sapi. Maka dari itu berilah pakan-pakan yang nutrisinya itu cepat terserap oleh tubuh kelinci. Misalkan kayak pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi itu pakan yang mudah terserap oleh tubuh kelinci teman-teman. Jadi gampang diserap oleh tubuh kelinci. Makanya untuk kelinci-kelinci yang diberikan pakan fermentasi itu lebih cenderung cepat gemuknya. Nah, itu teman-teman. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman yang memelihara kelinci ataupun ternak lain seperti domba, kambing, sapi, berikan khususnya pakan fermentasi ya. Itu untuk penggemukan teman-teman. Tapi kalau indukan ya bisa diselingi dengan hijauan ya, seperti ini teman-teman. Ini pakan wajib di kandang saya, karena saya itu fokusnya breeding ataupun pembiakan teman-teman ya. Jadi harus ada hijauan, karena hijauan sendiri itu untuk membantu indukan melancarkan air susu ya. Jadi kalau pakan hijauannya itu melimpah, maka air susu yang dihasilkan oleh indukan itu juga akan melimpah, dan nantinya juga akan mempengaruhi pertumbuhan anakan. Nah, maka dari itu berilah pakan-pakan yang sekiranya itu dibutuhkan oleh ternak kita. Nah, seperti itu teman-teman.
Dan oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya. Jadi berapa kali sih kelinci bisa diberikan pakan satu hari ya? Kalau untuk saya sendiri ya, di kandang saya sendiri itu 2 kali sehari teman-teman, pagi hari dan sore hari. Nah itu karena di siang harinya itu saya tidak bisa memberikan pakan karena sibuk kerja ya. Jadi pemberian pakannya saya sesuaikan dengan jam ataupun kelonggaran waktu saya. Jadi longgarnya itu di pagi hari saya berikan pakan, terus juga di sore hari. Nah itu untuk kandang saya teman-teman. Ada lagi di kandang orang lain ya. Di kandang orang lain itu ada yang sampai 4-5 kali sehari itu ada, karena mereka itu memfokuskannya usahanya itu untuk usaha beternak kelinci ya. Jadi sudah fokus dijadikan usaha utama, makanya mereka pemberian pakannya itu sebanyak mungkin, tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit teman-teman. Dan emang bagusnya itu pemberian pakan untuk kelinci itu sedikit demi sedikit teman-teman ya, karena kelinci itu memakan seperlunya ya, karena pencernaannya cenderung cepat ya. Jadi memakannya itu seperlunya, tidak langsung banyak terus disimpan dalam perut, itu tidak teman-teman, tapi makan sedikit demi sedikit, nanti istirahat lagi ya, tiduran, terus setelah itu makan lagi. Nah maka dari itu teman-teman yang memberikan porsi kepada kelinci sehari sampai 5 kali itu karena sudah tahu karakter dari si kelinci yang makannya sedikit demi sedikit. Nah contoh misalkan kayak di pagi hari pemberian makan itu sedikit ya, cuma beberapa gram, misalkan kayak menggunakan pelet ataupun menggunakan ampas tahu itu beberapa takaran wadah ya. Terus di siang harinya diberikan lagi, terus di sore harinya diberikan lagi, itu kan sudah 3 kali. Nah biasanya kalau kelinci itu kan hewan yang nokturnal ya, aktifnya di malam hari. Nah di malam hari itu diberikan 2 kali lagi ya, kisaran antara jam 7 sampai sekitar jam 12, biasanya seperti itu teman-teman. Nah itu ya, itu bervariasi tergantung teman-teman itu waktu longgarnya itu di kapan dan jam berapa gitu ya. Jadi tidak ada patokan bahwa kelinci itu harus diberikan pakan sehari 3 kali, itu tidak ada patokan, atau 2 kali atau sekali, itu tidak ada patokan teman-teman. Yang jadi patokan adalah ketika kita memberikan pakan satu hari itu 2 kali, misalkan di pagi dan sore hari. Nah yang dijadikan patokan adalah cukup tidaknya pakan yang kita berikan ya, untuk dari pagi ke sore dan untuk sore ke pagi lagi. Nah itu yang dijadikan patokan itu seperti itu. Atau misalkan kayak pemberian pakan 3 kali sehari, pagi, siang, atau sore hari ya, atau malam hari. Nah yang dijadikan patokan adalah ketika di pagi hari kita memberikan pakan, nah cukup untuk sampai siang hari. Nah siang hari kita berikan lagi cukup untuk sampai malam hari. Malam hari diberikan lagi cukup untuk sampai pagi hari. Nah itu perputarannya tuh seperti itu teman-teman. Kalaupun misalkan kayak kalian memberikan pakan 1 kali sehari, contoh misalkan teman-teman ya, 1 kali sehari di pagi hari ataupun di sore hari, nah itu juga harus cukup untuk hari selanjutnya. Jadi tidak asal pemberian pakan ya, karena kecukupan nutrisi ataupun kecukupan pakan yang diberikan itu tergantung kitanya. Kalau pakannya cukup, kelincinya juga akan cepat besar ya, pertumbuhannya cepat. Nah tapi kalau pakannya kurang, pertumbuhannya lambat, pastinya akan kurus. Nah jadi untuk pemberian pakan baiknya itu sesuaikan dengan waktu luang kita ya. Kalau kita masih menjadikan kelinci itu usaha sampingan ya, waktu luang kita baiknya sih sore, pagi sore ya, itu lebih baiknya. Pagi dan sore hari ataupun pagi dan malam hari itu lebih baiknya. Itu untuk saran saya sendiri ya, karena masih saya jadikan usaha sampingan. Jadi ya saran saya di pagi hari dan di sore hari. Jadi berikan pakan sampai jadwal pakan selanjutnya itu
mencukupi. Tidak harus banyak banget teman-teman, tidak harus banyak banget, yang penting mencukupi ya, tidak usah berlebih. Karena kalau berlebih itu sayang, misalkan kayak pakannya lebih ya, tidak dimakan, itu malah akan membuang-buang pakan, itu disayangkan. Lebih baik berikan pakan yang cukup. Nah, bagaimana sih pakan yang cukup itu? Nah, kita tes dulu teman-teman, kita tes. Contoh misalkan kayak berikan pakan satu kali makan ya, satu kali makan itu 1 gram atau 2 gram misalkan, ataupun 1 ons lah, 1 ons sekali makan dari pagi ke sore. Nah, itu cukup atau enggak? Kalau misalkan kayak lebih, nanti berarti dikurangi, jangan 1 ons, jadi setengah ons misal. Nah, kalau setengah ons cukup, nah berarti di pagi sampai siang hari, sampai sore hari itu setengah ons. Tapi kalau sore hari ke pagi harinya itu kan biasanya bedanya karena kelinci itu aktifnya di malam hari, dan di malam hari itu kelinci aktif dan harus diberikan pakan yang banyak. Kenapa? Karena suhunya itu cenderung rendah ya. Kalau kelinci sampai kekurangan pakan terus tidak makan, biasanya itu menyebabkan kelinci itu kembung. Nah, diusahakan di malam harinya itu kelinci diberikan pakan yang banyak. Contoh misalkan paginya itu setengah ons, terus yang sorenya menjelang paginya itu 1 ons setengah kayak gitu. Jadi untuk berjaga-jaga supaya kelinci itu tidak kekurangan pakan di malam hari. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi berikan pakan sebisa kalian, tidak harus dengan 1 kali sehari, 2 kali sehari, ataupun 3 kali sehari, tidak harus. Kalau untuk saya sendiri 2 kali sehari cukup, di pagi dan sore hari, dengan takaran yang pas, dengan takaran yang cukup, maka kelinci akan tidak kekurangan pakan dan pertumbuhan juga cepat ya, normal lah, pertumbuhan dibilangnya normal ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya, semoga bisa membantu teman-teman yang masih pemula ya, yang masih bingung berapa kali baiknya kelinci diberikan pakan sehari ya, setiap harinya gitu kan. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Dulu ada yang bilang ke saya ya, pas waktu awal-awal saya pelihara kelinci itu, berikan pakan itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu seberapa gitu kan. Saya masih bingung, saya masih belum tahu gitu kan. Ada yang bilang 5 kali sehari. Lah, kalau 5 kali sehari, kalau waktu kita tidak cukup ya, kitanya sibuk, ya nggak bisa. Terus ada yang bilang lagi, nggak usah terlalu sering, berikan 2 kali sehari aja di pagi dan sore hari. Nah, itu kalau misalkan kayak waktunya longgar, tidak harus di pagi dan sore hari, bisa siang hari dengan malam hari, bisa, tergantung waktu kita. Tapi pemberiannya itu harus tepat waktu. Misalkan di pagi hari jam 6 ya, harus sering jam 6 ya, telat-telatnya setengah jam lah gitu. Terus sore hari ataupun misal malam hari jam 7 ya, 7 malam, atau sore harinya jam 5, itu nggak masalah. Sesuaikan dengan waktu kita, jangan sesuaikan dengan waktu kelinci, jangan ya, sesuaikan dengan waktu yang kita punya. Jadi kita bisa leluasa memberikan pakan, tidak harus kita itu nurutin kelinci terus ya. Jadi sebisa mungkin itu kita berikan waktu kita yang senggang untuk merawat kelinci kita. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari saya, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang masih bingung. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.